Shalom, berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan lewat channel Kebenaran Iman. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih, kami datang untuk memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Amsal 15 ayat 13 yang menyatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan, haleluya. Tema bacaan kita, tetap bergembira. Saudaraku, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Muka yang berseri-seri adalah muka yang bercahaya, tampak ceria dan cerah. Muka yang berseri-seri adalah wajah yang nampak elok ceria. Kepedihan hati mematahkan semangat. Seseorang yang mengalami luka batin atau sakit hati akan melemahkan hati, tidak bergairah, kehilangan kegembiraan, kehilangan semangat untuk bekerja dan berjuang. Seperti pujian ini saudaraku, tentunya saudaraku semuanya sudah hafal. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Mazmur 37 ayat 4 menyatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati yang gembira akan membuat kita bisa bersukacita dan sehat dalam menjalani kehidupan. Ketika kita bersukacita, akan membuat kita tetap bersemangat melihat hari esok dan melihat janji Tuhan. Sekalipun saat ini keadaan kita sedang kurang baik, kegembiraan kita di tengah badai akan membuat iman kita tetap kuat. Hati yang gembira akan membuat kita sabar dalam menanggung penderitaan dan tekun menantikan waktu Tuhan. Sebaliknya saudaraku, kesedihan akan membuat kita lemah dan kehilangan harapan ketika kembali kita mendengar berita bahwa masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 atau PPKM level 4 dilanjutkan karena masih tingginya angka penularan varian Delta. PPKM pada daerah tertentu diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Lalu bagaimanakah perasaan kita ketika kita masih dalam kondisi yang belum normal seperti sekarang ini? Apakah kita dapat tetap merasakan hati yang gembira? Ataukah kita merasa pedih dan patah semangat? Sebagai manusia, tentu kita sangat berharap agar kegiatan masyarakat dapat segera berjalan normal tanpa peraturan yang mengekang dan membatasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin diperpanjang, semakin panjang pula daftar kewajiban yang harus dipenuhi. Semakin diperpanjang, semakin keras pula ikat pinggang yang dilingkarkan. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata demi kebaikan kita semua, saudaraku. Untuk itu, marilah kita menghitung sudah berapa lama kita menikmati berkat Tuhan yang kita rasakan. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat kegembiraan, dan berkat-berkat lain yang tidak terhitung.
Mari bangkit untuk bisa bergembira, saudaraku, di tengah-tengah badai. Karena Tuhan sedang bekerja menggenapi apa yang diinginkan hati kita. Jangan menunggu keadaan nyaman dan berkat yang melimpah baru kita bergembira. Kesedihan adalah musuh yang harus kita perangi. Kita harus sadar bahwa hari esok kita di tangan Tuhan dan pasti penuh dengan pengharapan. Jangan biarkan iblis mencari celah untuk menggagalkan janji Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus, berilah kami pikiran yang positif dan selalu bergembira, agar Engkau akan memberikan kepada kami apa yang kami inginkan dalam hati kami. Engkau juru selamat kami yang hidup dan penuh kasih. Inilah doa sembah kami. Kami pertaruhkan hati kami yang gembira di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.